Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Dava Wardana dari Tohoku University. Saat ini saya adalah mahasiswa doktoral di bawah bimbingan Chiba Sensei. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan rekan panitia semua atas kesempatannya untuk presentasi kali ini. Kalau tadi di Galaktik Arkeologi bagian pertama, Danang menjelaskan apa yang mungkin disembunyikan oleh Metal Poor Stars di galaksi Bima Sakti. Sekarang kita coba main agak lebih jauh sedikit ke tetangga sekitaran Bima Sakti. Jadi pada bagian kedua ini saya akan memaparkan penelitian tentang bagaimana kita bisa menguji teori versi dark matter dengan menggunakan informasi gerak dan posisi bintang-bintang, tepatnya di galaksi Kerdil yang merupakan satelit Bima Sakti. Sorry, oke geser. Oke, mari kita mulai dengan mengingat kembali bahwa teori cold dark matter telah sangat sukses untuk memprediksi perilaku dan fenomena yang terjadi di alam semesta dalam skala besar, yaitu skala lebih dari 100 megaparsec. Salah satu contohnya ditunjukkan oleh gambar berikut di depan. Titik-titik biru dan ungu di sini menunjukkan distribusi galaksi pengamatan survei SDSS dan 2 degree Galaxy Redshift Survey. Sementara itu, yang berwarna merah di sini adalah hasil simulasi pembentukan galaksi dalam kerangka CDM di Millennium Simulation. Kita bisa melihat betapa cantik dan elegannya CDM mampu mereproduksi perilaku alam semesta hingga sulit bagi kita buat membedakan antara gambar yang berwarna biru dan gambar yang berwarna merah. Tapi kesuksesan CDM ini tidak tanpa cacat ternyata. Jika kita meninjau skala yang lebih kecil, tepatnya pada skala subgalaktik, yaitu skala sekitar 1 kiloparsec, ada beberapa ketidakselarasan antara apa yang diprediksi oleh teori CDM dengan hasil analisis dari data observasi. Ada sejumlah konflik yang sudah teridentifikasi, eh, contohnya adalah missing satellites problem, too big to fail problem, dan lain-lain. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menitik beratkan pada forecast problem yang muncul karena adanya perbedaan pada distribusi materi gelap di galaksi hasil simulasi dengan distribusi materi gelap di galaksi yang terobservasi. Grafik yang di tengah ini menunjukkan bagaimana densitas materi gelap berubah terhadap radius galaksi atau biasa disebut dengan profil densitas. Simulasi CDM selalu konsisten, sama semua menghasilkan densitas yang nilainya semakin tinggi ke arah pusat, seperti yang ditunjukkan oleh garis berwarna ungu ini. Dan kesebandingan yang mengikuti pola seperti ini untuk daerah pusat sekitaran, untuk di daerah sekitaran pusat galaksi. Gamma adalah kecuraman perubahan densitas di daerah pusat galaksi. Dan pada teori CDM, nilai gamma ini dekat sekali dengan angka 1. Profil yang diperoleh di simulasi ini sifatnya universal, tidak bergantung pada massa galaksi, nilai parameter kosmologis, ataupun nilai awal di simulasi. Dan karena sifatnya yang terus naik ke arah pusat galaksi, profil ini dikenal dengan profil Caspi yang ungu. Sementara itu, profil densitas materi gelap yang dihitung dari analisis data observasi tidak sama sekali menunjukkan adanya suatu profil yang universal, seperti yang ditunjukkan simulasi. Eh, sem- sorry, profil densitas yang ditinjau di berbagai galaksi cenderung beragam, seperti yang ditunjukkan di gambar kanan, dan bahkan ada sejumlah galaksi yang cocok dengan gamma bernilai nol, yang artinya densitas materi gelap di area pusat galaksi itu cenderung konstan, atau kita kenal sebagai dark matter core, seperti yang ditunjukkan oleh garis oranye di sini. Adanya ketidakselarasan antara teori dan observasi ini kemudian menimbulkan pertanyaan, jangan-jangan sifat dark matter-nya sebetulnya tidak persis sama seperti pada teori CDM, sehingga kita perlu melakukan modifikasi pada teori dark matter. Maka kemudian diajukanlah berbagai teori alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Beberapa hadirin mungkin pernah mendengar teori warm dark matter atau self-interacting dark matter. Tapi kali ini saya akan berfokus hanya pada satu teori lain yang baru mulai ngetrend sekitar 10 tahun terakhir, yaitu teori fuzzy dark matter. Teori ini mulai booming di tahun 2014 ketika Schiff berhasil membuat simulasi kosmologi fuzzy dark matter dan menjelaskan argumen bahwa FDM bisa menjadi solusi untuk masalah subgalaktik di teori CDM. Sejak saat itu, dua artikel yang ini, yang di depan, menjadi rujukan paling populer di komunitas FDM. Meskipun sebetulnya dasar teorinya sudah jauh lebih awal dikemukakan di artikel yang lain, tapi simulasi baru pertama kali muncul di artikel yang ini. Em, Dalam teori FDM, masalah pada CDM diselesaikan dengan cara membuat partikel FDM-nya
memiliki panjang gelombang de Broglie pada skala kiloparsek. Sifat gelombang ini membuat partikel materi gelap saling berinterferensi satu sama lain dan mencegah terbentuknya struktur dengan densitas yang memuncak di bagian tengah seperti pada cold dark matter. Secara natural akan terbentuk daerah di inti galaksi dengan densitas konstan sehingga forecast problem akan terselesaikan. Itu digambarkan oleh gambar yang di tengah ini. Fluktuasi-fluktuasi yang loreng-loreng ini adalah interferensi, hasil interferensi gelombang dark matter, sementara di bagian tengahnya ada core. Biasanya kita sebut sebagai soliton core. Lalu bagaimana cara agar partikel materi gelap memiliki panjang gelombang de Broglie pada order kiloparsec? Nah, karena panjang gelombang de Broglie ini bergantung pada massa partikel, maka satu-satunya cara adalah dengan mengusulkan teori materi gelap dengan massa partikel yang sangat kecil. Ini gambar yang di sini yang di bawah menunjukkan rentang eh, massa partikel materi gelap dari berbagai teori dan pada teori FDM massa partikel yang diusulkan berada di ujung paling rendah yaitu di sini di sekitaran 10 pangkat min 24 sampai 10 pangkat min 18 elektron volt. Pada rentang massa inilah panjang gelombang de Broglie panjang gelombang de Broglie-nya berada pada skala subgalaktik sehingga kemungkinan bisa menyelesaikan subgalactic problem seperti yang ditunjukkan oleh profil densitas di kanan yang menunjukkan adanya eh, dark matter core di bagian tengah, tidak kaspi seperti pada cold dark matter. Karena dibentuk oleh gelombang yang merupakan konsekuensi dari gelombang de Broglie, profil densitas materi gelap pada FDM ini berkorelasi dengan massa partikelnya. Secara singkat, semakin kecil partikel, panjang gelombang de Broglie-nya akan semakin besar. Panjang gelombang yang lebih besar ini mampu mempengaruhi area yang lebih besar pula. Dengan demikian, semakin kecil massa partikel materi gelap, dark matter core yang terbentuk di tengah ini akan memiliki radius yang lebih besar, seperti yang ditunjukkan oleh gambar di kiri bawah. Profil densitas ini menentukan besarnya medan gravitasi yang terbentuk di galaksi tersebut sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi gerak bintang-bintang di galaksi. Dan posisi bintang inilah yang bisa kita observasi sehingga ada jembatan antara massa partikel FDM dengan besaran yang terobservasi yaitu kecepatan dan posisi bintang-bintang di galaksi. Pada penelitian ini arahnya kita balik. Jadi dari kanan ke kiri. Dari V dan X ini kita berusaha menentukan massa partikel materi gelapnya. Teori yang kami gunakan untuk menjembatani antara observables dan besaran yang tidak terobservasi adalah eh, persamaan Jeans untuk saat ini. Gambar di kanan bawah ini menunjukkan data pengamatan kecepatan radial terhadap posisi bintang-bintang di galaksi Fornax. Untuk galaksi yang satu ini total ada 2.420 bintang dengan rata-rata error kecepatan sebesar 1,8 km per detik. Dan kami melakukan fitting secara independen untuk total 5 galaksi termasuk Fornax. Semuanya memiliki error kecepatan yang mirip, tetapi untuk galaksi selain Fornax jumlah bintangnya hanya sekitar 200 sampai 500 bintang. Ini adalah hasil sementara estimasi massa partikel FDM yang kami peroleh dari fitting terhadap galaksi Leo 2, Ursa Minor, Leo 1, Fornax, dan Draco. Garis yang tebal di sini menunjukkan 1 sigma error, sementara garis yang lebih tipis itu menunjukkan 2 sigma error. Dan kita lihat bahwa kecuali Draco di ujung kanan bawah ini, nilai massa partikel FDM yang diestimasi menggunakan data galaksi itu konsisten satu sama lain. Dan ini menunjukkan bahwa dalam rentang dalam dalam rentang massa partikel FDM, sorry, ini menunjukkan bahwa rentang massa partikel FDM yang diperlukan untuk menyelesaikan forecast problem itu berada di sekitaran 10 pangkat negatif 22 elektron volt. Pada rentang yang lebih besar, di wilayah sini, dark matter core yang terbentuk akan terlalu kecil ukurannya sehingga profil densitasnya akan mirip dengan model CDM. Sementara itu pada rentang yang lebih kecil di daerah sini, dark matter core yang terbentuk akan terlalu besar dan itu akan membuat galaksi-galaksi kerdil ini jadi terlalu masif. Nah, untuk Draco sendiri ini sebetulnya masih bertanya-tanya kami pun. Tapi nilai anisotropi kecepatan yang kami peroleh untuk Draco ini nilainya sangat radial, yaitu 0,89. Dan biasanya nilai orbit radial seperti ini merupakan efek dari pasang surut dari galaksi lainnya.
Apabila ini benar, maka Draco, sebagian dari masa Draco itu sudah terlepas akibat gaya pasang surut dari Bima Sakti. Tetapi untuk menyimpulkan poin ini, kami masih perlu meninjau sejarah orbit Draco terhadap Bima Sakti. Begitu. Nah, sayangnya adalah estimasi yang kami peroleh itu berkonflik sebenarnya dengan estimasi lain yang dari ranah yang independen. Contohnya adalah Liman Alpha di sini yang menunjukkan pertumbuhan struktur di alam semesta, seberapa banyak subhalo dark matter-nya boleh terbentuk di alam semesta. Dan ini jadi tantangan juga untuk FDM untuk menjelaskan bagaimana constraint-constraint ini bisa berrekonsiliasi satu sama lain. Ada beberapa yang sudah diusulkan solusinya untuk hal tersebut sebetulnya. Ada yang mengusulkan eh, komponen FDM-nya lebih dari satu, diusulkan oleh paper yang ini. Ada juga paper yang lebih baru, yaitu mengusulkan bahwa fuzzy dark matter-nya itu saling berinteraksi satu sama lain. Tapi intinya ini masih ini menunjukkan bahwa masih banyak pengujian dari berbagai ranah yang perlu dilakukan di FDM ini sehingga masih banyak pekerjaan, banyak sekali pekerjaan yang menarik. Sorry, saya lupa menjelaskan barusan. Daerah biru ini adalah daerah yang excluded di dicoret dari kandidat. Ya. Berarti yang masih diperbolehkan adalah daerah yang putih. Makanya saya tadi bilang ini berkonflik dengan yang 5 alfa. Begitu. Lalu selanjutnya saya senang sekali mengabari bahwa paper kami dari pekerjaan sebelumnya yang berisi tentang model dinamika bintang-bintang di galaksi kerdil baru saja dipublikasikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan model dinamika yang mampu membedakan antara profil dark matter yang kaspi dengan yang core. Jadi di penelitian yang ini, model dark matter-nya tidak perlu dispesifikan harus dark matter, fuzzy dark matter atau SIDM dark matter. Kita mencari tahu profil densitasnya di galaksi tersebut. Jadi untuk yang tertarik bisa silakan kunjungi tautan yang ditampilkan di layar atau pindai kode di kanan. Kalau tertarik membacanya secara utuh atau bisa juga mengontak saya untuk diskusi lebih lanjut. Seperti itu. Dan ini adalah kesimpulannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akan sangat senang untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya, Selamat siang. terima kasih banyak, Dava. Kita beri aplaus. Mungkin satu atau dua pertanyaan dari audiens. Dan Dava mau buka kamera mungkin, lihatkan Oh iya, wajahnya sorry, saya lupa. Tegang tadi, nervous saya. Ya. dari Mas Tri ya, mau bertanya. eh ya, nah, terima kasih ya. Wah, presentasi yang bagus sekali ya, Mas Dava. Mau tanya apakah partikel aksion FDM ini juga bisa dikonfirmasi lewat eksperimen kayak bawah tanah gitu, kayak xenon gitu, atau yang banyak sekali ada di bumi? Ini kan lewat Ah, astronomi. iya, iya. Jadi sebetulnya untuk FDM ini sampai sekarang belum ada yang mempropos untuk pengamatan secara langsung seperti yang di bawah tanah itu, seperti cold dark matter dan aksion yang lebih berat. Mungkin karena sebetulnya dari sisi fisika partikel, FDM dengan massa yang sekecil ini belum ada dasar teori yang kuat sebetulnya. Jadi di komunitas fisika partikel justru mereka lebih tertarik dengan rentang massa aksion di sekitar 1 kilo elektron volt atau 1 elektron volt saya lupa. Tapi jauh lebih besar daripada FDM. Jadi belum ada rencana tersebut.